Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana membangun karakter excellent. Jadi karakter, attitude, sikap, dan perilaku adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, kalau kita ingin sukses di dalam hidup kita, maka kita harus memiliki karakter yang excellent. Baik, kita mulai. Mari kita perinci satu persatu apa saja yang termasuk di dalam kategori karakter excellent. Yang pertama, bahwa kita hidup ini harus menjalankan ibadah, menjauhi maksiat. Artinya kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, kita harus patuh dengan apa tujuan Allah itu menciptakan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Jadi mau tidak mau, senang atau tidak, kita harus menjalankan ibadah dan diusahakan supaya kita memperkecil atau menjauhi maksiat. Yang kedua, kita mempertajam kecerdasan intelektual kita dengan cara belajar dan belajar terus. Bisa belajar ini melalui buku-buku dan juga media yang lain. Sekarang saya kira sudah tidak ada kesulitan untuk kita mau belajar. Yang penting ada semangat belajar, ada kemauan untuk belajar. Agar apa? Agar kita terus mengikuti perkembangan dan sesuai dengan yang dibutuhkan perubahan zaman ini. Kemudian berikutnya, kita harus selalu berpikir positif. Jadi berpikir positif itu selalu menganalisa atau menanggapi, menyikapi sesuatu secara positif. Sehingga kalau kita berpikir positif, maka semuanya akan kelihatan indah dan kita bisa mengambil manfaat atau hikmah dari satu kejadian. Jadi kita harus selalu berpikir berpikir positif. Kemudian kita harus memiliki fisik dan mental yang sehat. Jadi kita harus menjaga kondisi tubuh kita, kemudian juga mental kita harus sehat. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan kegiatan dengan baik dan lancar. Kemudian berikutnya, kita harus memiliki kepercayaan diri yang kuat. Ini gambarnya orang yang melompat ini, saya pasti bisa. Jadi kepercayaan diri itu maksudnya meyakini bahwa potensi yang diberikan Allah kepada kita itu bisa mengatasi semua rintangan dan kendala di dalam hidup kita. Itu namanya kepercayaan diri. Kemudian kita bisa melayani bawahan, teman, dan atasan. Maksudnya karena kita ini hidup bermasyarakat, hidup sosial, maka posisi kita bisa saja di bawah, di tengah, dan di atas. Jadi dalam kondisi apapun kita harus bisa melayani orang yang statusnya di bawah kita, kemudian teman kita, dan juga bagaimana kita bisa melayani atasan kita. Kemudian kita selalu berpikir ke masa depan. Jadi kita ini tidak cukup untuk hidup ini mengatasi kondisi yang sekarang terjadi. Itu belum cukup, Kita harus bisa melayani atau bisa mengatasi kondisi, situasi, masalah pada saat ini, tetapi kita juga harus berpikir ke depan. Katakanlah 5 tahun ke depan kita harus sudah mengantisipasi kira-kira kita ini harus melakukan apa supaya nanti 5 tahun atau 10 tahun ke depan kita masih eksis gitu. Kemudian berikutnya, bahwa kita harus selalu memiliki kreativitas dan inovasi.
Ya, kalau kita ingin eksis, kita harus menggunakan otak kita untuk selalu menciptakan hal-hal baru, ya, untuk inovasi, ya, dan kreativitas. Karena yang nanti bisa eksis itu orang-orang yang memang kreatif dan inovatif. Kemudian untuk bisa kita ini bermasyarakat, ya, untuk bisa kita berhubungan dengan orang lain secara baik, kita harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Jadi kita mampu berkomunikasi dengan baik, karena kita ini tidak mungkin hidup itu sendirian. Kita pasti berhubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, kita harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Kemudian kita harus juga mudah, ya, untuk bekerja sama dengan orang lain. Seperti tadi, bahwa kita tidak mungkin hidup sendiri, pasti bekerja sama atau mungkin berhubungan dengan orang lain. Apalagi kalau kita ini bekerja di satu lembaga, perusahaan, atau di instansi, pasti kita harus bekerja sama dengan orang lain. Jadi kita harus mudah, senang, ya, bekerja sama dengan orang lain. Kemudian, nah, ini yang sangat penting, ya. Jadi kita memiliki satu sikap, ya, perilaku bahwa kita ini berharap mendapatkan rezeki yang barokah, rezeki yang halal saja, ya. Jadi kalau kita sudah memiliki prinsip ini, maka insya Allah kita tidak ada niatan untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan di dalam kehidupan kita ini. Karena kita kepingin mendapatkan rezeki yang barokah. Rezeki yang barokah itu rezeki yang bisa membuat hidup kita bahagia. Kemudian kita juga harus mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Jadi kalau kita ini bekerja di suatu perusahaan, di instansi, maka kita harus bisa menyeimbangkan antara hak yang kita terima dan kewajiban yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya menyeimbangkan hak dan kewajiban? Kalau hak itu sudah tertentu, ya, tetapi kewajiban bagaimana kita bisa melaksanakan dengan baik. Yang penting bahwa kita harus memaksimalkan potensi dan motivasi yang ada di dalam diri kita, ya. Selama kita menjalankan tugas dengan motivasi yang tinggi, itu sudah cukup menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Kemudian kita juga mempunyai prinsip, ya, kita harus berusaha memuaskan orang lain. Bagaimanapun kalau kita bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, itu sangat baik sekali dan nilai ibadahnya sangat tinggi itu. Jadi bagaimana kehidupan kita atau hidup kita, keberadaan kita bermanfaat bagi orang lain. Kemudian kita juga memiliki mimpi menjadi pemecah masalah. Jadi keberadaan kita atau kita ini ada atau hidup ini, ya, oleh Allah diminta untuk bisa memecahkan masalah, bukan membuat masalah. Dan demikian juga pada saat kita bekerja di suatu perusahaan, di instansi, bahwa tugas kita adalah memecahkan masalah. Sekali lagi, memecahkan masalah, bukan bikin masalah. Kemudian kita teguh di dalam membela kebenaran. Jadi dalam hidup kita ini mempunyai prinsip bahwa kita tetap membela kebenaran, ya. Baik, terus kemudian kita meminta maaf, ya, dan memaafkan. Jadi ini satu sikap atau karakter yang bagus. Jadi kita ini tidak malu, tidak gengsi untuk meminta maaf, dan juga kita mudah untuk memaafkan orang lain. Karena persoalan yang muncul, perselisihan yang muncul, itu seringkali bisa diselesaikan dengan kata maaf, apakah itu meminta atau memberikan maaf. Kemudian kita bersikap, ya, andap asor, ya, berani mengalah, ya. Artinya kita di dalam pergaulan sehari-hari kita harus punya sopan santun dan tata krama. Kemudian kita selalu eling dan waspada. Jadi
Kalau bahasa Jawa itu eling dan waspada, ingat ya, dan kita berhati-hati di dalam setiap tindakan yang kita lakukan agar kita selamat. Kemudian kita bisa membedakan yang mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Tentu kita akan membela yang benar dan membuang yang batil atau yang salah. Kemudian, nah ini tidak mau menerima yang bukan haknya, ya. Jadi karakter positif, karakter yang excellent itu kalau bukan haknya kita tidak mau menerima. Kemudian kita tidak mementingkan diri sendiri, ya. Jadi kita tidak serakah, ya, tidak kumuwo. Kalau bahasa Jawa itu orang yang serakah itu kan semuanya ingin dimiliki. Nah, ini bukan sifat yang bagus, ya. Kita sesuai ya dengan yang kita dapatkan, dan mungkin malah ada ungkapan bahasa Jawa nerimo ing pandum, ya. Jadi menerima apa yang diberikan oleh Allah, rezeki yang diberikan oleh Allah, dan kita tetap berusaha semaksimal mungkin. Kemudian tidak suka berbohong, ya, ini adalah karakter yang positif, tidak mau berbohong, berkata apa adanya. Kemudian tidak mau menyusahkan orang lain, ya, tidak mau memperdaya orang lain, ya. Kemudian juga dibarengi dengan sikap yang sebaliknya, yaitu kita harus memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian berikutnya adalah sikap mampu menghalau rasa malas. Karena malas ini adalah penyakit, ya, yang menyerang banyak orang gitu. Kalau kita tidak sadar, ya kita akan bermalas-malasan. Kita tidak bisa, harus memiliki semangat yang tinggi untuk melakukan satu kegiatan untuk mengisi, ya, umur atau hidup ini. Kemudian kita tidak mau melakukan KKN, ya, yang terkenal dengan istilah KKN itu artinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian memiliki komitmen dan integritas yang tinggi. Jadi memiliki komit dan juga integritas, ya, kejujuran, ya. Kemudian juga konsisten, ya, dan komit, ya. Kemudian kita memiliki disiplin waktu, ya, disiplin, ya. Disiplin itu yang paling mudah atau yang paling dilihat adalah kedisiplinan tentang waktu, ya. Tetapi juga ada disiplin-disiplin yang lain tentu, disiplin anggaran, disiplin prosedur, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kita juga bekerja dengan sumber daya yang efektif dan efisien. Di dalam melakukan satu kegiatan, maka banyak sumber daya yang kita gunakan. Apakah itu sumber daya manusia, sumber daya alam, ya, sumber daya informasi, sumber daya uang, dan lain sebagainya, itu kita gunakan secara efektif dan efisien. Kemudian, ya, ini yang penting juga ini, bahwa kita ini harus memiliki tanggung jawab yang besar. Karena apa? Karena kita ini katakanlah dihargai, itu karena yang paling dominan dihargai adalah tanggung jawab kita. Katakanlah kita menjadi seorang pejabat begitu, yang dibayar mahal karena tanggung jawabnya. Ya, oleh karena itu, maka kita harus memiliki tanggung jawab yang besar. Kemudian bekerja tidak harus diawasi. Jadi tanpa ada pengawas pun kita bekerja ini dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak harus ditunggu oleh pengawas, karena prinsip kita, pengawas kita yang sesungguhnya adalah Allah, bukan atasan, bukan bos kita. Sehingga dengan demikian, kalau prinsip kita bahwa pengawas itu Allah, maka dimanapun kita berada, dimanapun kita kerja, ada atasan atau tidak ada atasan, maka kita tetap bekerja dengan baik. Kemudian terus-menerus melatih diri, artinya kita berlatih supaya potensi kita meningkat. Jadi kalau potensi kita meningkat, nanti dibarengi dengan motivasi, maka kinerja kita akan jauh lebih baik. Kemudian bekerja dengan skala prioritas, ya. Untuk mengefektifkan waktu dan tenaga, kita harus tetap berpikir mana pekerjaan yang harus diprioritaskan, mana yang harus didahulukan. Kita harus bisa membuat skala prioritas. Kemudian
mendahulukan kepentingan organisasi ya daripada kepentingan pribadi. Jadi begini, ya ini prinsipnya bahwa kalau kita ini mendahulukan kepentingan organisasi atau perusahaan atau instansi, ya nanti kepentingan pribadi ini akan mengikuti. Jadi jangan terbalik, kepentingan pribadi dulu, nanti kepentingan organisasi, kedodoran itu. Sehingga yang betul bahwa kepentingan perusahaan atau organisasi itu didahulukan, nanti kepentingan pribadi akan mengikuti. Kemudian kita selalu memasang target yang menantang. Jadi supaya apa? Karena target itu dipasang agar semangat kita ini bisa meningkat ya sesuai target yang diberikan. Ya kalau kita bekerja tanpa target, itu semangat kita pasti akan kendor. Tidak seperti kalau kita masang target. Oleh karena itu, agar kita efektif dalam melakukan sesuatu, maka setiap melakukan sesuatu atau melakukan kegiatan harus memasang target. Kemudian saling tukar-menukar informasi, karena kita bekerja tidak mungkin sendirian, maka untuk supaya melancarkan tugas-tugas kita, kegiatan kita, kita harus bisa atau saling tukar-menukar informasi dengan teman, dengan atasan, dengan bawahan. Kemudian pandai mengatur dan menghargai waktu. Jadi waktu itu adalah harta yang paling berharga dan itu tidak bisa kembali. Oleh karena itu kita harus bisa mengatur ya dan menghargai waktu, kita gunakan seefektif mungkin. Kemudian kita memiliki disiplin yang tinggi, jadi tidak ada orang yang sukses tanpa disiplin yang tinggi. Ya, karena kuncinya sukses salah satunya adalah disiplin. Kemudian memanfaatkan jam kerja secara efektif ya. Kalau kita sebagai pegawai itu kita gunakan ya di dalam jam kerja ini seefektif mungkin. Kemudian kita bekerja dengan perencanaan yang matang. Jadi yang namanya melakukan kegiatan itu harus ada perencanaannya. Jadi kita nanti kalau membuat perencanaan yang baik, maka pelaksanaan pekerjaan itu akan menjadi lancar dan ringan, bahkan kecepatan akan lebih bagus. Gitu. Kemudian bekerja dengan motivasi yang tinggi. Nah, ini sangat penting. Jadi semua kegiatan yang kita lakukan, apapun kegiatannya, itu sangat dipengaruhi oleh semangat atau motivasi. Nah, bagaimana kita membangun motivasi kita ya supaya itu tetap stabil di level yang tinggi. Ini banyak ya pengaruhnya karena motivasi ini sangat terpengaruh oleh perasaan ya, oleh situasi hati kita dan lain sebagainya. Oleh karena itu, bagaimanapun juga kita harus mengelola motivasi itu dengan stabil, kemudian levelnya level tinggi. Jadi bukan stabil di bawah, tapi stabil di level yang tinggi. Nah, ini segitiga kerja itu ya, kerja ini harus keras, itu kaitannya dengan fisik, kemudian kerja dengan cerdas, itu kaitannya dengan otak kita, kemudian kerja dengan ikhlas, ya, ini kaitannya dengan hati kita, ya. Nah, apa itu ikhlas? Ya, karena kalau kerja keras sudah jelas, kerja cerdas pakai otak, tapi pemahaman tentang ikhlas. Nah, ini. Jadi ikhlas itu adalah pamrih sebetulnya. Ya, ikhlas itu pamrih. Tidak ada pekerjaan atau kegiatan yang kita lakukan tanpa pamrih. Pasti ada pamrihnya. Tetapi ikhlas itu ya pamrih seperti apa? Nah, ini pamrih hanya kepada Allah. Jadi ikhlas itu adalah pamrih hanya kepada Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.